lagi dalam pelajaran agama pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai dalam pelajaran kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pada hari ini kami kembali bertemu di dalam kelas agama. Mari Tuhan Allah Roh Kudus memimpin kami, memberikan hikmat kepada kami untuk memahami setiap materi yang kami terima hari ini. Puji namamu Bapa dan nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita memiliki pembelajaran kita adalah judulnya taat mendengarkan perkataan Tuhan. Bacaan Alkitab kita adalah Yeremia 9, 13 ayat 15 ayat 13 sampai 15 dan juga Roma 5 ayat yang ke-19. Bagian A, pengertian taat. Dalam bahasa Yunani, taat itu dipahami sebagai kata mendengarkan. Kalau di Indonesia, kata taat dimengerti sebagai satu, senantiasa tunduk, dipergunakan untuk sikap yang menghamba. Seorang hamba yang kepada tuannya menghamba itu tunduk. Ya. Yang kedua, di sini dimengerti sebagai patuh. Patuh untuk menyatakan sikap. Bagaimana seorang anak yang patuh kepada orang tuanya, patuh kepada perintah orang tua. Yang ketiga, dimengerti sebagai tidak berlaku curang. Itu menyatakan sikap jujur. Jadi tidak ada kecurangan dalam kehidupannya, yaitu taat itu tidak ada kecurangan. Dan kemudian yang keempat dikatakan itu setia, sikap berpegang teguh kepada janji dan pendirian. Jadi tidak tergoyahkan, ya dia setia. Kalau dia mengatakan A ya A, B adalah B. Jadi setia, apa yang dia janjikan, apa yang dia omongkan itu iya. Yang kelima adalah saleh, menyatakan sikap rajin beribadah. Nah, dikatakan si A itu saleh karena dia itu rajin beribadah, ya, tekun dan lain sebagainya. Dan pengertian mendengarkan itu berbeda dengan kata mendengar. Mendengarkan dipahami sebagai tindakan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti saat sekarang kalian itu mendengarkan apa yang Bu Guru sampaikan, materi yang kita pelajari hari ini, ya, dipahami sebagai tindakan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, melakukan tindakan menangkap, memahami, memilah-milah, mengingat dan melakukan informasi tersebut, bukan hanya cuma mendengarkan tapi juga melakukan, ya, ada unsur-unsur perintah di dalamnya itu, ya. Dan kemudian mendengar hanya dapat dipahami sebagai tindakan menangkap suara melalui telinga. Saat ini kalian mendengar, ada orang yang mendengarkan mendengarkan uraian materi hari ini, itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan ada juga sekedar mendengar. Jadi mendengar itu bisa saja sambil lalu, ya, dipahami sebagai tindakan menangkap suara melalui telinga. Seperti kita mendengar suara mobil di luar, kita mendengar suara pesawat di atas, di udara. Nah, itu kata mendengar. Kemudian bagian C, yaitu pengertian perkataan Tuhan. Tadi kita judul kita adalah materi kita, ya, taat mendengarkan perkataan Tuhan. Tadi sudah ada pengertian taat, pengertian mendengarkan. Sekarang pengertian perkataan Tuhan. Apa sih itu perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan adalah aturan yang hendak mengajarkan kepada manusia untuk bertindak dan berpikir menuju keteraturan, kebaikan, kedamaian, kasih, serta persahabatan yang di dalamnya kita dapat mengerti tentang Tuhan. Nah, jadinya pengertian perkataan Tuhan itu adalah perkataan Tuhan, adalah firman Tuhan. Ya, perkataan Tuhan itu seringkali kita mengertikan dengan kata firman Tuhan yang memiliki aturan-aturan yang hendak mengajarkan kepada manusia itu untuk berlaku dan berpikir menuju keteraturan. Jadi ya, mengajarkan kita untuk hidup teratur, mengajarkan kebaikan, untuk damai, kasih, dan persahabatan di dalamnya. Kita dapat mengerti tentang kasih Tuhan itu, dan kita bisa memberikan perbuatan tindakan kita berefek, berdampak positif bagi orang lain, ya. Nah, yang bagian D itu bentuk perilaku tidak taat. Nah, ini ada bentuk perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di rumah tidak patuh pada peraturan rumah. Orang tua akan memberikan peraturan di rumah kita, tiap-tiap rumah pasti ada aturannya yang diberikan oleh orang tua. Di sekolah juga ada aturan-aturannya.
itu seringkali dilanggar, tidak mengerjakan PR, suka menyontek, kasar pada teman, melawan guru dan lain sebagainya. Di lingkungan sekitar tempat kita tinggal, ya, seringkali tidak sopan terhadap orang tua, orang yang lebih tua, memusuhi tetangga, suka bergosip, suka bermusuhan dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Kalau tadi kita baca berbicara tentang perilaku tidak taat, sekarang kita lihat perilaku taat terhadap perkataan Tuhan dan kehidupan sehari-hari. Perilaku taatnya dalam rumah itu adalah rajin membantu keluarga, menghormati seluruh anggota rumah anggota keluarga, ya, sopan dan lain sebagainya. Kalau di sekolah itu menghormati semua warga di sekolah, ya, tidak peduli dia itu guru, TU ataupun pesuruh ataupun penjaga sekolah, itu sangat menghormati, sopan, ya, juga mengerjakan tugas-tugas sekolah, PR dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan masyarakat itu menghormati semua warga, jadi suka menolong, gotong royong, baik kepada seluruh orang, sopan ramah. Kalau kita lihat dampaknya sekarang, dampak perilaku tidak taat mendengar perkataan Tuhan adalah akan berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Dampak pada diri sendiri lebih kita lihat dampak sosial, sulit mendapat teman, dijauhi, dikucilkan oleh lingkungan pergaulan. Wah, kalau tidak punya teman susah ya. Kemudian dampak fisiologisnya itu merasa bersalah, tidak percaya diri, tertutup dan lain sebagainya. Dampak spiritualnya, dampak rohani, merasa berdosa, tidak tenang, terus-menerus menyalahkan Tuhan, tidak dapat beribadah dengan baik. Nah, kalau tadi sudah ada dampak perilaku tidak taat, sekarang kita melihat dampak perilaku taat terhadap mendengarkan perkataan Tuhan, ya. Dampak sosialnya mudah bergaul, banyak teman, memiliki hubungan yang baik dengan sesama, ya. Dampak fisiologisnya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian dampak spiritual, lebih tenang hidupnya, ya, mengetahui tujuan hidupnya, dia sudah tahu tujuan hidupnya itu apa, bukan hanya untuk foya-foya, untuk senang-senang lain sebagainya. Ada tujuan hidupnya Allah berikan dalam hidupnya, dia tahu, jadi bisa menggapai mimpinya, cita-citanya, ya, berharga, dapat berguna bagi orang lain, bagi nusa dan bangsa, dan juga dapat menjalankan ibadah dengan baik. Di dalam pembacaan nats kita hari ini, yaitu Yeremia 9 ayat 12 sampai 15, yang memberikan pelajaran yang negatif, pengajaran negatif mengenai orang-orang yang tidak taat, gitu ya, yaitu orang-orang Yehuda yang hidup pada masa pemerintahan Raja Yoahas, Yoyakim, Zedekia. Ini ketaatan orang-orang Yehuda itu diuji, ya, karena hidup mereka teraniaya dalam penyiksaan dan perbudakan. Kebanyakan mereka itu karena tidak taat kepada Taurat, ya, jadi mereka itu mengalami penganiayaan, penyiksaan yang luar biasa. Jadi Yeremia mengingatkan kepada mereka, kepada orang-orang Yehuda itu, agar tetap menjaga iman percaya mereka kepada Tuhan, hidup sesuai dengan ketetapan Taurat, dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ini pengajaran negatif, ya, pelajaran negatif yang kita dapatkan dari orang-orang yang tidak taat. Sedangkan di dalam pelajaran positif yang kita dapatkan, yaitu dalam Roma 5 ayat 19, yaitu jemaat Roma, walaupun mereka mengalami aniaya oleh pemerintahan Roma, mereka itu mengalami berupa pembunuhan, penyiksaan, dan pelecehan, dilarang beribadah, dituduh tidak bertuhan, dan lain sebagainya. Tapi dalam penderitaan tersebut, mereka sangat-sangat taat kepada firman Tuhan. Nah, ketaatan mereka itu, perkataan kepada perkataan Tuhan dalam penganiayaan akan mendatangkan kasih karunia dalam kehidupan mereka. Nah, bagi kita juga, ya, pada saat ini juga, kalau kita tetap berpegang pada perkataan Tuhan, melakukannya dalam penganiayaan dan kesulitan apapun, kita akan mendapatkan kasih karunia dalam kehidupan kita, ya, akan dibebaskan dari segala penderitaan. Dan kita lihat di sini, ya, pengajaran positif hidup dalam kebersamaan, toleransi, saling membantu, saling bekerja sama menjadi pedoman bagi kita dalam hidup, dalam menjalani hidup. Jadi kita harus melakukan perkataan Tuhan, bukan hanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tapi juga bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan itu.
Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.